Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berucap doa alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terus bersalawat kepadanya. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Ya ma ikhwan akhwat rahimakumullah. Mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya guru agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Di bulan ini, di bulan Safar, hurufnya ada 3, tapi makna yang terkandung dalamnya begitu dahsyat, begitu banyak manfaat yang bisa kita ambil. Kalau di Jumat lalu, saya dibisahkan untuk menyampaikan betapa luar biasanya bulan Safar ini, karena di bulan Safar kalau kita merujuk kepada Mankoba, di mana bulan Safar ini adalah bulan diturunkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah kalau yang diriwayatkan di Mankoba tersebut yaitu ada penyakit yang dahsyat, yaitu penyakit taun, yang setiap harinya ratusan orang meninggal dunia. Maka di Mankoba tersebut sebegitu dahsyatnya penyakit taun yang sedang melanda, tapi semuanya bisa disembuhkan dengan makan rumputan dan minum air di Madrasatul Ansyah. Sekarang pertanyaannya, apakah berlaku di zaman ini? Apakah berlaku juga di zaman kemursyidaan saat ini? Itu ada saat ini pada zaman. Maka saya berani menyatakan itu berlaku. Karena apapun yang terjadi di Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka itu pun berlaku di saat ini. Maka ketika pada ikhwan, akhwat, manusia di alam dunia ini sedang dilanda berbagai macam penyakit, maka tidak ada obat yang paling mujarab, yaitu datang kepada Madrasatul Ansyah. Untuk apa? Untuk makan dan minum sajian yang ada di Madrasatul Ansyah. Rumputan dan air minum. Tapi semua itu bisa jadi obat, bisa jadi penyembuh bagi kita semuanya. Satu, dengan penuh keyakinan. Kedua, dengan kebersihan hati. Sofa'ul qalbi. Huruf pertama dalam bulan Safar yaitu huruf Sod. Sodnya bangsa Abah memaknai dengan Sofa'ul qalbi. Maka semua penyakit akan hilang, akan bisa disembuhkan dimulai dengan kebeningan hati. Kata Abah, kalau kita bening hati, hatinya bersih, akhlaknya bagus, gitu ya. Kita akan menjadi orang sakti, nggak akan bakal mempan dibacok. Kenapa? Siapa yang mau bacok kita kalau kita berbuat baik? Nggak punya musuh gitu. Maka di sini kita diajarkan oleh Guru Agung untuk selalu kapanpun dimanapun selalu berusaha membersihkan hati, karena alat pembersihnya sudah dikasih. Kalimat pembersihnya sudah dikasih. Mana kalimat mulia? La ilaha illallah. Yang sudah ditanamkan kepada kita. Maka kapanpun, dimanapun bisa kita aktifkan sebagai penyembuh bagi setiap penyakit yang ada pada diri kita. Tapi syaratnya, ketika merujuk kepada Manqobah tadi, memakan minuman, apapun yang tersaji di Madrasatul Ansyah, betul itu akan menjadi obat, tapi kembali lagi, yakin atau tidak kita kepada Tuhan Syekh. Kenapa? Karena di bulan ini pun, di Manqobah selanjutnya, ada penyakit hati, suudzon. Kalau kita masih suudzon, ada keraguan-keraguan,
terhadap guru agung kita, terhadap mursyid kita, maka mau 1000 kali bolak-balik kita manakiban, kita khotaman, kita zikirnya banyak, tapi ada prasangka buruk terhadap guru, ada prasangka buruk terhadap guru mursyid kita, ada keraguan-raguan, maka tidak jadi. Maka tidak akan jadi obat, tidak akan jadi penyembuh. Apapun yang kita lakukan. Tapi ketika kita datang menakiban ke Madrasah Tuan Syekh, kita sohbah kepadanya, duduk bersamanya, maka dengan penuh keyakinan, hati yang bersih, tidak ada suudzon, tidak ada buruk sangka, maka keluar dari tempat manakiban, keluar dari Madrasah Tuan Syekh, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang sehat walafiat, dengan kesehatan yang sempurna. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Yang kedua, pada bulan Safar ini ada huruf fa. Fa-nya pangarsa Abah memanai dengan fana'un nafsi. Apa fana itu? Fana itu meleburkan, menghilangkan diri kita. Jadi jangan suka ngaku. Karena sesungguhnya yang ada pada diri kita milik Allah. Hak Allah. Makanya saya sering menyampaikan manusia. Kalau bahasa Sunda itu suka diartin manusia, mananusia gitu ya. Kalau pakai bahasa Indonesia manusia, mananusia, mananusia itu apa? Mana punya Allah gitu. Mana punya kamu. Cantiknya kamu punya Allah, gantengnya kamu punya Allah, hartamu punya Allah, jabatanmu punya Allah. Semuanya yang ada pada diri kita punya Allah. Manusia, mananusia, mana yang punya Allah? Jadi jangan diaku. Maka gunanya kita ditalkin zikir. Kalau mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung kita ini. Untuk apa? Yaitu untuk selalu disadarkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang milik kita. Kita cuma diberikan titipan. Maka kapanpun titipan itu mau diambil sama yang punya, ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terima saja, syukuri saja, jalani saja. Maka kita belajar zikir dengan guru agung. Supaya menghilangkan keakuan. Keakuan yang sampai di aku. Apa kita aku, ini kita aku. Maka selama masih ada akunya, maka selama itu pula yang memiliki sesungguhnya, yang berhak mendiami hati kita, yaitu Allah, tidak mau lagi bersama kita. Sahabat pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya hati adalah rumah yang tidak cukup dihuni oleh dua orang, oleh dua. Jadi hati itu hanya bisa dihuni oleh satu. Siapa? Yaitu Zat yang Maha Satu. Zat yang Maha Satu. Apalagi sekarang Abah lagi gencar-gencarnya. Di seluruh dunia. Kalau memulai menghitung itu, pasti dimulai dengan angka 1. Nggak akan langsung loncat jadi 2. Kenapa? Kok dimulai dengan 1? Karena tidak akan ada 2, 3, 4, 5 kalau tidak ada yang 1. Maka fana'un nafsi ketika kita dileburkan, dihilangkan diri kitanya, yang dihadirkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka selalu yang jadi pedoman kita, yang selalu kita sadari bahwasannya semuanya milik Allah, semuanya punya Allah, semuanya hak Allah, semuanya terjadi karena Allah. Dan kita diajarkan lagi, semuanya ku Allah, oleh Allah. Melebur diri kita dengan zat Allah, menghilangkan diri kitanya. Menghilangkan fana. Karena kalau kita berusaha semua ini, kita melebur dengan yang sudah bersama, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu guru agung kita, maka kita pun akan terbawa kepadanya, akan dibawa oleh. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Sofaul qalbi, kebeningannya hati, selalu akan terjadi, selalu bisa dibersihkan hati ini. Tidak lain kecuali dengan alat yang mulia, yaitu dengan kalimat mulia la ilaha illallah, yang sudah ditanamkan oleh guru agung kita melalui proses ta lam qaf ya nun talqin.
Fana'un nafsi. Tidak akan kita bisa fana, melebur dengan zat Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan apa diri kitanya, menghilangkan keakuan yang ada pada diri kita, kecuali kita juga dipertemukan dengan ta'lam qaf ya nun, kecuali kita ditalqin, lalu kita mengamankan melestarikan ajaran dari guru agung kita. Semua yang terjadi, semua yang kita lakukan, ini semuanya dalam rangka rohnya dalam bulan Safar, yaitu riyadhatun nafs. Riyadhah. Dalam rangka latihan. Karena segala sesuatu harus dilatih. Jangankan Masya Allah. Melatihkan, jangankan riyadhah, melatih. Pengen mempunyai jiwa-jiwa yang bersih, hati-hati yang bersih. Qalbun salim. Gitu ya. Mau jadi apapun harus latihan dulu. Mau jadi aktor yang hebat harus banyak latihan acting, gitu ya. Actingnya harus cakep. Mau jadi penyanyi yang bagus ya juga harus latihan suaranya. Walaupun bisa jadi dia tidak punya bakat suara yang bagus, tapi karena kemauan yang keras, latihan yang sering, ya minimal kenalah nadanya mah lempeng-lempengnya mendapat gitu. Dengan banyak latihan. Mau baca Quran yang hebat, harus juga latihan. Mau jadi penceramah yang bagus juga butuh latihan. Apalagi mau menempuh hakikat kesucian jiwa, itu pun butuh latihan. Butuh riyadhah. Dan riyadhah itu dimulai dari diri kita sendiri. Riyadhatun nafs. Karena yang paham, yang tahu tentang diri kita, ya kita. Yang terjadi apapun terhadap kita, ya itu tergantung diri kita. Maka jangan suka nyalahin orang lain. Oh, saya mah begini gara-gara itu. Saya mah begini gara-gara dia. Tidak. Gitu. Semua yang terjadi baik buruk pada diri kita, balik lagi kepada diri kita. Maka ketika kita dipertemukan dengan guru agung, dengan pengusaha abah, lalu kita ditalkin, ikut dengannya, maka kita dilatih selalu setiap harinya untuk selalu sadar. Jadi zikir kita itu, riyadhah itu, riyadhah itu nafs. Latihan diri nih, supaya sadar. Ayo yang selama ini, apa namanya, sombong. Sadar dong, sadar apa yang mau disombongkan. Yang selama ini merasa diri paling hebat, sadar dong, tidak ada yang lebih hebat kecuali Allah. Yang merasa begini, merasa begitu, sadar dong. Maka dengan terus kita setiap kalimah yang dilontarkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan terus kita berzikir kepada Allah, maka kita pun diriadhahkan untuk selalu sadar bahwa entah kapan, kapanpun, dimanapun, besok, lusa, 1 jam kemudian, 5 menit kemudian, 1 menit kemudian, bahwasanya kita pun akan kembali kepada Allah. Tapi ketika lisan ini sudah diriadhahkan dengan kalimah mulia, dengan selalu berzikir kepadanya, kalbunya selalu sadar, selalu diingatkan, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tiba saatnya kita pun harus kembali kepada Allah karena sudah terbiasa riyadhah, sudah terbiasa latihan, maka ketika napas hembusan ini pun sudah terbiasa, sudah diriadhahkan dengan kalimah mulia. Titik habis, waktu habis, ya sudah, bersamaan dengan napas kita terakhir bersama, sudah selalu bersama dengan kalimah mulia, la ilaha illallah. Tapi kalau tidak biasa, tidak diriadhahkan, tidak dibiasakan, tidak dilatih, maka bohong. Gitu. Saya sering nyampein, bohong. Kalau tiba-tiba ada orang yang lagi sekarat, tiba-tiba dibisikin sama lakinya atau bininya sama anaknya, Pak, Bu, yuk kita nyebut, gitu ya. Ikutin la ilaha illallah. Orang lagi sekarat, baru diajarin ngucapin la ilaha illallah. Tiba-tiba dengan begitu mudahnya ngikutin la ilaha illallah. Lalu cek, enak, dengan senyuman yang merekah gitu. Masya Allah, pun ada terjadi, mungkin ada terjadi. Tapi itu mah keseringan terjadinya di mana? Di sinetron, di Indosiar, gitu ya. Di sinetron. Karena kenapa? Sesungguhnya kalau lagi sakarat itu perih. Sakarat itu apa? Sakaro itu mabok. Orang lagi sakarat, orang yang lagi limbeng, gitu ya.
lagi bingung, lagi puyeng, lagi mabok, baru diajarin. Masya Allah. Pantas guru agung kita nggak nyalahin kepada ajaran orang lain. Tapi untuk kita murid-muridnya mengingatkan, Masya Allah, ajaran Nabi ini buat yang hidup, bukan buat yang mati. Kita ditalkin zikir, oh kan orangnya masih hidup. Gitu. Orangnya masih hidup kelihatannya, tapi bisa jadi hatinya lagi mati. Orangnya kelihatannya sehat walafiat, bisa jadi hatinya lagi sakit. Maka ketika dilihatnya kelihatan masih sehat, kelihatannya masih hidup, ayo buru-buru kita belajar zikir. Kita riyadhah, ikut riyadhah, riyadhun nafsi dengan metode yang diajarkan oleh guru agung kita pengarsa Abah Syekh Mursyid Bihada Zaman, pengarsa Abah Awas. Maka yakin kalau sudah terbiasa latihan, sudah biasa riyadhah, kalimah mulia la ilaha illallah, sudah ditanamkan kalimah mulia la ilaha illallah, maka ketika tiba saatnya pun detik-detik terakhir kita harus ninggalin kontrakan kita. Kata Abah nggak usah nunggu diusir sama Satpol PP. Sudah keluar dengan begitu nikmatnya. Kenapa? Karena setiap helaan napasnya sudah bersama dengan kalimah mulia. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Mudah-mudahan sekali lagi jangan pernah kendor, jangan pernah dikasih kendor. Yuk, bulan Safar ini kita terus latihan berusaha untuk membersihkan hati. Kita terus juga latihan untuk berusaha meleburkan meleburkan dengan zat Allah, menghilangkan keakuan yang ada pada diri kita, karena semuanya butuh latihan, butuh riyadhah. Kalau semuanya sudah terlatih, semuanya sudah diriyadhahkan, maka yakin kapanpun dimanapun situasinya apapun, kita sudah selalu bersama dengan la ilaha illallah. Terima kasih Abah, terima kasih pengasah Umi atas segala bimbingan yang selalu diberikan kepada kami semuanya. Terima kasih kepada Bunda Ayah, Bunda Sari, Profesor Priyatno, para wakil talqin, pemangku manakib, para petugas. Terima kasih kepada semua orang-orang yang dibisarkan oleh Guru Agung untuk selalu cinta dan mencintai kita karena Allah. Maka yuk sama-sama kita terus istiqomah dalam mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung kita. Maka dengan istiqomah tersebut, kita semuanya akan meraih keberkahan. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Hormati bangsa Ba'awas, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya untuk saya pribadi menyuntik kita semuanya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di waktu-waktu yang lebih berkah. Jumat berkah untuk kita semuanya. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah walidwal inayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.